Masih menjawab pertanyaan dari peserta webinar 3 Performance Booster. Buat kalian yang nggak ikut webinarnya nggak apa-apa, tetap tonton video ini sampai habis. Siapa tahu pertanyaan mereka adalah pertanyaan kamu juga. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kasem. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi video barunya biar tahu kalau misalkan kita sudah mengupload video-video baru yang penuh dengan ilmu. Wah. Oke, langsung aja yuk. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini, pertama dia katakan bahwa perusahaannya menggunakan OKR. Salah satu objektifnya NPS. Biasanya sih kalau NPS itu adalah key result ya. Objektifnya itu biasanya adalah meningkatkan kepuasan customer. Diukurnya atau key resultnya itu adalah NPS-nya nilainya sekian. Buat teman-teman yang nggak tahu NPS itu singkatan dari Net Promoter Score. Tinggal googling aja, banyak banget artikel tentang itu. Intinya mengukur how likely the customer want to recommend us. Ya, seberapa keinginan customer untuk merekomendasikan kita dalam tanda kutip karena service kita itu bagus, produk kita bagus dan sebagainya. Oke ya. Nah, tapi kepuasan customer ini tidak hanya berkaitan dengan tim internal nih, tapi tim partner atau mitra juga. Kita bedah lagi dari pertanyaannya. Berarti kalau saya pahami dari pertanyaan ini adalah di company ini ada 2 tim yang melayani, yang berhubungan dengan customer. Satu adalah yang nyari, mungkin itu adalah tim partner atau mitra, tugasnya nyari. Setelah dapat deal, mungkin nanti oper sama tim internal, tim operationnya mungkin gitu ya, yang mendeliver service-nya atau produknya. Itu yang pemahaman saya dari bacaan ini ya. Jadi let's say ada 2 tim. Nah, kalau memang benar begitu, berarti kan kedua tim ini betul-betul mempengaruhi kepuasan customer secara keseluruhan ya. Kalau misalnya si tim partner atau mitra over promise, menjanjikan hal-hal yang terlalu bombastis, begitu dioper ke tim internal nggak bisa deliver, nggak bisa kasih janjinya si tim mitra ini atau tim salesnya ini, ya jadinya nggak puas customer ya. Atau sebaliknya, tim mitra udah capek-capek dapetin customer, dia udah kasih kontrak, peraturan dan segala macam yang jelas, tapi tim service atau tim internalnya tidak bisa mendeliver itu ya. Tentu itu juga akan mempengaruhi kepuasan si customer. Nah, pertanyaannya dia adalah gimana caranya agar harmonis nih antara tim mitra dengan tim internal. Kalau di bayangan saya dan berdasarkan pengalaman saya dengan klien-klien, ini mungkin kondisinya adalah mereka saling menyalahkan. Mungkin ya, kamu sih over promise, makanya saya nggak bisa deliver dan customer kecewa. Kamu sih di awal nggak jelas perjanjiannya gimana, jadi si tim internal ini udah mendeliver tapi dianggapnya nggak puas karena tim mitra ini perjanjiannya kurang detail, misalnya begitu. Itu yang saya bayangkan kondisi atau konteks yang ditanyakan. Nah, gimana nih caranya? Kalau kita ngomong dari sisi KPI, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat shared KPI. KPI-nya berbagi sama. Jadi si NPS ini atau key result-nya NPS ini itu bisa aja sama muncul di bagian teman-teman di mitra dan juga di teman-teman internal atau operation. Ya, targetnya sama, key resultnya sama. Oke, nah itu namanya kalau kita pakai KPI namanya shared KPI. Kalau kita pakai key result ya berarti ini key resultnya sama gitu ya antara dua tim tersebut. Tujuannya adalah supaya mereka tidak silo. Silo itu bahasa gampangnya adalah mereka tidak mengkotak-kotakan diri mereka sendiri. Saya kan tim partner, kamu kan tim internal, it's your job dong. Nah enggak, tapi kalau dia punya ukuran yang sama, mereka harusnya akan berkolaborasi demi mencapai key result atau NPS yang tadi itu dengan sesuai target. Ya. Tapi apakah itu cukup? Enggak juga. Nah ini yang kedua, nggak ada di webinar yang kemarin, tapi saya kasih tambahan lagi, adalah culture atau budaya. Nilai-nilai perusahaan harus dibangun. Artinya harus ada
kejelasan bahwa sikap-sikap seperti apa yang kita inginkan di perusahaan itu terjadi. Artinya begini, kalaupun NPS-nya tercapai, ya nilai tadi Net Promoter Score tercapai, tapi dalam kenyataannya di lapangan mereka masih salah-salahan dan sebagainya, itu tetap harus ditegur. Ya, karena apa? Dasarnya apa menegur mereka? Karena dasarnya adalah nilai-nilai perusahaan. Karena dasarnya adalah culture yang ingin kita bentuk. Jadi bayangkan ketika kita one on one dengan orang tersebut gitu ya, misalkan dengan leader dari tim mitra, dengan leader dari tim internal, kita bisa ngomong sebagai leader mereka bahwa ini secara KPI kamu tercapai, tapi secara value saya melihat masih ada value yang bertentangan, masih ada perilaku yang bertentangan dengan value perusahaan. Salah satunya adalah waktu itu saya melihat kamu terlalu fokus untuk mencari kesalahan atau menyalahkan orang lain ketimbang mencari solusinya. Itu yang saya lihat. Misalnya begitu ya. Nah itu harus diomongin. Gak bisa cuman kayak ada assessment terusnya ada penilaian. Nggak bisa. Karena orang akan jadinya defensif kalau kayak gitu. Kalau mereka nggak tahu pada momen apa saya melanggar value-value perusahaan tersebut. Oke. Jadi KPI sendiri tidak cukup. Walaupun dengan adanya KPI atau KR, Key Result itu udah 80% lah, udah harusnya membentuk perilaku karyawan kita. Nah, another 20% ada leadership-nya, ada culture-nya, dan sebagainya. Tentu itu juga peran yang juga cukup penting. Nah, saya bicara begini dalam konteks perusahaan yang baru menerapkan Key Results atau KPI ya, OKR atau KPI. Tapi kalau teman-teman perusahaannya udah lama menerapkan ini, maka biasanya switch tuh, culture jadi sangat penting. Ya, jadi simpelnya gini nih, kalau kita perusahaan baru belum punya KPI, OKR, sama belum punya culture, kalau saya pribadi menyarankan KPI OKR dulu kita buat karena itu relatif lebih cepat, hasilnya lebih kelihatan, terusnya lebih bisa ngedrive orang untuk mencapai tujuannya gitu kan. Nah setelah itu kita bangun culture-nya. Tapi kalau teman-teman udah punya KPI, OKR, ini semua sistem performance managementnya jalan, nah harus mulai melihat culture-nya. Gitu. Oke, ada satu lagi nih yang menarik ya. Kita masih ada waktu nih, saya lanjutin dikit. Di sini dia mengatakan begini nih dari orang lain lagi ya nih. KPI procurement-nya dia itu salah satunya mendapatkan harga murah. Nah, jadi perusahaannya dia menetapkan untuk procurement kamu harus mendapatkan diskon. Saya nggak tahu nih gimana mereka mengukurnya gitu ya. Nah, tapi perilaku yang terbentuk jadinya adalah mereka cari yang agak mahal, terusnya minta diskon atau cashback. Nah, ini agak nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya. Secara prinsip, KPI yang kita tetapkan akan membentuk perilaku karyawan kita. Kalau tadi KPI NPS-nya, balik lagi ke NPS dulu ya, yang NPS-nya itu hanya punyanya tim mitra, maka perilakunya tim internal nggak akan peduli dengan NPS atau kepuasan customer, dan sebaliknya. Sama dengan hal ini. Kalau KPI procurement itu buat yang nggak tahu adalah biasanya tim pengadaan barang, tim yang dimana fokus untuk mencari vendor-vendor, orang-orang yang menjual barang atau jasa yang mereka butuhkan. Balik lagi, jadi kalau misalkan KPI procurement ini adalah mendapatkan harga yang murah, tentu perilakunya adalah bisa jadi manipulatif, ya, cari yang agak mahal terus minta diskon. Nah, terusnya gimana dong solusinya gitu ya? Pengukurannya apa atau KPI-nya apa? Yang bisa dibuat adalah budget variance gitu. Jadi kalau misalkan si user atau perusahaan itu udah punya budget, misalkan totalnya budgetnya ini 100 juta nih misalnya ya untuk beli barang gitu ya. Nah, kita akan lihat gitu budget variance ya, dia si procurement ini bisa berapa duit nih pengadaannya. Kalau misalkan plus minus 1% atau plus minus 10% biar gampang ngitungnya. Plus minus 10% itu masih batas toleransi, berarti dia dikatakan kerjanya bagus kalau budget variance itu plus minus 10%. Contoh, dia dikasih budget 100 juta nih selama setahun misalnya untuk belanja, untuk cari vendor-vendor lala. Terusnya ternyata pada kenyataannya cost-nya itu 110 juta.
berarti kan 10% di atas ya. Nah, kalau KPI dan targetnya adalah seperti yang tadi, budget variance plus minus 10%, berarti itu masih sesuai ekspektasi. Tapi kalau misalnya dia ternyata realisasinya realisasinya 90 juta, berarti kan minus 10% kan. Nah, berarti dia masih sesuai ekspektasi. Tapi kalau misalkan dia budgetnya itu melebihi sampai 120 juta, 130 juta, nah ini kan variannya berartinya udah mulai nggak baik. Tapi sebaliknya, kalau misalkan budgetnya itu lebih rendah dari 90 juta, 80 juta, 70 juta dengan catatan hasil yang diberikan itu juga baik, maka dia mendapatkan nilai KPI yang juga baik. Nah, kedua adalah KPI nggak bisa hanya budget variance. Yang kedua juga KPI-nya itu bisa kepuasan terhadap user. User itu orang yang dia layani. Jadi misalkan dia seorang procurement untuk cari barang gitu ya. Berarti kan yang dilayani itu orang produk, betul ya? Atau dia procurement untuk cari vendor training. Maka yang dilayani itu adalah biasanya HR, human resource-nya. Nah, itu juga dibikin aja survei gitu. Gimana tingkat kepuasan kamu terhadap vendor-vendor yang dicari atau ditawarkan oleh tim procurement kita. Ya. Jadi bisa aja dia jago banget menghemat biaya, budget, tapi pas dicek di survei nilainya jelek. Karena vendor yang dikasih itu murah tapi jelek gitu ya. Nah, itu jadinya KPI-nya, dua KPI ini bisa saling menjaga agar kualitasnya dapat dan juga kita punya harga pun juga bisa ditekan dengan lebih baik ya. Nah, itu contoh teman-teman. Semoga dari dua pertanyaan ini kita bisa menyadari satu hal, yaitu hati-hati dalam menerapkan KPI. Karena kalau kita salah menerapkan KPI, perilaku yang terbentuk pun juga bisa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun sebaliknya juga ya, bukan berarti kalau KPI-nya udah benar, maka pasti perilakunya udah benar juga. Karena tadi harus ada faktor culture, values perusahaan yang ditanamkan juga kepada karyawan kita. Semoga ini membantu teman-teman, dan kalau iya bisa share ke siapapun yang membutuhkan atau di save supaya teman-teman bisa ingat, dan jangan lupa subscribe di channel Tanya Kak Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.